banyak banyak ilmu juga yang saya sendiri baru dapati juga malam hari ini dari apa yang Bapak sampaikan. Tapi saya harap juga bukan hanya saya dan MC saya saja yang mendapatkan ilmu tersebut ya. Tapi teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang memang meniatkan dirinya untuk mencari ilmu baru, wawasan baru, juga mendapatkan apa yang sama kita dapatkan pada malam hari ini dari materi yang Bapak berikan. Nah, tadi saya juga sempat menangkap satu, yaitu tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Kak Ans ya, jangan takut salah. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang kita ketahui sendiri ya, eh, apapun dalam hidup, entah itu menulis ataupun melakukan segala sesuatu, tentunya kita memang harus kritis, tapi tidak boleh takut melangkah. Karena ketika kita sendiri takut untuk melangkah, padahal di situ banyak pintu yang menanti kita, akhirnya kita nggak tahu jalan mana yang seharusnya memang uh, kita lalui itu benar atau tidak. Jadi betul apa kata Pak Marganda, jangan takut untuk terus belajar dan mencoba. Karena dari situlah kita bakal tahu potensi kita seperti apa. Seperti saya saat ini juga bisa berada di sini. Kalau tadinya saya ragu dan takut, mungkin webinar pertama Surya Aksara Media juga mungkin tidak akan pernah terwujud, hanya akan menjadi mimpi-mimpi saja yang mungkin itu hanya angin lalu, bayangan setiap malam kalau mau tidur mungkin seperti ini. Bisa nggak ya gitu, seperti itu. Tapi karena saya juga memberanikan diri untuk mengambil konsekuensinya, jadi itu dia tadi akhirnya pada malam hari ini kita berhasil untuk mengadakan webinar pertama kita, yaitu yang telah diisi materinya oleh Bapak Marganda Kristanto Purba. Dan betul sekali Bapak ini juga termasuk penulis aktif sekali yang berkontribusi sangat besar sekali di penerbit kami yang awalnya hanya sebuah penerbit kecil yang mungkin itu saya hanya coba-coba. Saya sendiri hanya penulis amatir yang istilahnya menulis itu karena hobi, menyalurkan rasa kesendirian, introvert, dan saya menyalurkannya pada tulisan saya, tapi akhirnya saya diberi kepercayaan dan sampai pada hari ini dan saya menemukan para penulis yang ternyata itu adalah penulis-penulis yang luar biasa hebat. Mereka juga terus mengembangkan dirinya walaupun mereka sudah bisa dibilang itu potensi mereka itu bukan seperti apa yang kita sekarang ini masih di bawahnya. Justru para penulis yang saya temui ini ada yang sudah bergelar doktor, ada S1, S2, S3, PhD. Nah, di situ saya merasa, wah, ternyata mereka saja yang ibaratnya kalau bisa kita bilang sekolahnya sudah sampai jauh sekali ke luar negeri sana. Kalau orang bilang itu ya mencari ilmu ke negeri seberang begitu ya kalau pepatah mengatakan ya. Mereka saja masih mau mencari ilmu dan masih mau mengikuti seminar-seminar kepenulisan gitu. Nah, kenapa kita ini yang mungkin tidak ada apa-apanya bermalas-malasan dan takut untuk mencoba gitu seperti itu. Nah, jadi itu juga menjadi satu cambukan baru terhadap kita semua untuk tetap terus semangat apapun itu mencoba hal baru dalam kehidupan kita. Dan seperti itu Baik, yang bisa Kak, saya terima kasih. sampaikan. Kak Dewi, ini ada beberapa pertanyaan nih dari peserta. Ntar saya ambilkan dulu. Ini ada 4 pertanyaan yang sudah ditampung oleh kita untuk diajukan kepada Kak Dewi dan untuk didiskusikan kan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Mungkin pertanyaannya di sini, mungkin pertanyaannya tidak ada di salah satu pertanyaan yang akan disampaikan. Karena kami sudah tampung dan sudah rangkum, kayaknya 4 pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama, Kak Dewi, dari Kak Siska Fauzi, asal Garut, Jawa Barat. Halo, apakah Kak Siska Fauzi ada? Sekali lagi, halo Kak Siska Fauzi. Mungkin nggak ada ya Kak. Langsung saja ke pertanyaannya. Boleh langsung saja tidak apa-apa. Kita record juga.
Oke, pertanyaannya, apa yang terjadi jika pelaku plagiat memiliki bukti palsu yang kuat dibandingkan si pemilik karya orisinil? Maksud dalam kasus ini terjadi karena si pemilik karya orisinil tidak mengantisipasi akan adanya kecurangan. Apakah ada tindakan hukum bagi pelaku ataukah si pemilik karya orisinil melanggarnya? Baik, Kak. Oke, Silakan. boleh saya jawab ya. Tapi sebenarnya ini sih kalau bisa dibilang bukan ranah saya untuk menjawab ini. Karena tapi kalau mau dibilang lagi, sekarang juga saya sebagai seorang pemegang perusahaan PT Surya Aksara Media, tentunya saya juga harus andil dalam ini. Betul tidak? Karena seperti penerbit itu kita juga harus melihat tulisan-tulisan yang masuk pada penerbit kita itu memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, makanya kalau di setiap flyer naik itu akan ada paling utama, paling atas ya, naskah dilarang mengandung plagiat, unsur sara, dan rasis, pornografi, dan seperti itulah ya. Nah, nanti mungkin Pak Marganda juga bisa menambahkan sedikit ya tentang plagiat ini juga ya kan. Kalau dari yang saya pelajari, ini juga ilmu baru bagi saya. Seperti plagiat itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Dasar tentang plagiat dan hak cipta sebagaimana yang diatur yaitu pada pasal 15 UU HC yang menjelaskan bahwasannya pelaku plagiat atau plagiator itu bisa dikenakan sanksi perdata ataupun hukuman ataupun denda jika memang benar eh, naskah ataupun tulisan yang pelaku ini memang terbukti secara hukumnya mereka itu menyontek ataupun menyalin tulisan orang lain tanpa memberikan keterangan dari mana mereka mengambil bahan untuk mereka tuliskan seperti itu. Lalu kalau untuk plagiat ini sendiri dari yang saya pribadi rasakan ya, apakah boleh kita sebagai penulis asli itu mengklaim bahwasannya naskah itu naskahnya milik kita. Tapi bagaimana sedangkan pelaku plagiat itu memiliki dukungan hukum yang sangat kuat tentang plagiatnya. Mungkin yang dimaksudkan itu mungkin sebuah karya yang sudah dibukukan tentunya sudah ada undang-undang hak cipta, betul kan? Nah, di situ kita bagaimana mau mengklaimnya? Nah, sebenarnya ada caranya itu dia kalau misalnya memang apa karya yang ditulis itu sebuah karya ilmiah yang diturunkan oleh perguruan tinggi, tentunya mereka sendiri sudah memiliki ancang-ancang seperti alat pendeteksi plagiat. Tentu sudah ya Pak Marganda ya, sebelum Iya, kita ya tentu sudah betul. ada itu semua. Nah, Iya, jadi sebenarnya kalau untuk naskah-naskah tersebut, kalau memang itu naskah asli kita bisa speak up untuk membela naskah tersebut, apalagi jikalau naskah itu memang sesuatu hal yang bisa membuat kita mungkin kalau untuk para guru kan untuk mendapatkan nilai untuk skripsinya ya kan, untuk nilai untuk agar beliau-beliau itu mendapatkan gelarnya di akhir saat beliau pendidikan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita harus mengalahkan saja karena kita juga nggak punya hukum kuat? Hanya satu, seperti Bapak bilang, kita kan menulisnya dari hati ya. iya, Nah, ketika seorang plagiator menyalin sebuah tulisan dari sebuah media ataupun dari manalah itu, mereka kan tidak semua plagiator akan betul-betul menyerapi apa yang mereka ambil, iya, ya kan? Pasti cuman mereka salin, ketik. Kalau memang plagiat yang betul, mereka akan memberi catatan kaki. Oh, saya ambilnya dari Wikipedia. Contoh dalam satu buku meditasi punyanya Seneca. Dia berkat banyak. Para filsuf-filsuf mengatakan kehidupan ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang mereka mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Padahal dari sejak abad-abad yang berlalu itu
sudah ada yang menuliskan. Nah, mereka membawa diri mereka sebagai para prase yang mengubah, menginovasikannya lagi, tapi mereka sendiri lupa bahwasannya orang lain juga pernah membaca artikel itu. Dan tentu saja orang itu juga mengenal bahwa jikalau orang yang tahu pasti juga itu karyanya si Seneca dari bukunya ini gitu. Tapi tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Dengan parafrase yang dibawa kepada tempat semestinya, yaitu tadi ketika kita mendapatkan satu kata dari kata-kata hidup ini bagaikan roda, bawahnya kita bisa tulis catatan kaki, Seneca, meditasi halaman sekian sekian. Itu baru betul, plagiat yang betul, sesuai Aman. dengan ya yang aman. Kita boleh mencontoh karena sesuatu yang baik itu patut dicontoh untuk diteruskan ke generasi-generasi bangsa. Betul ya, Pak ya? Ya, Karena betul. kalau tidak ada plagiator juga di dunia ini, tentunya ilmu-ilmu yang tadinya disampaikan oleh para pendulu kita akan mati, tidak akan terus bersambung sampai hari ini. Nah, Nah, seperti itu. Tapi ada undang-undangnya. Jadi kita aturannya. harus ya ada aturannya. Jadi kita sendiri harus mematuhi aturan-aturan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Seperti itu. Mungkin Bapak ada tambahan juga? Ya, kalau dari saya, waktu pertama kali belajar menulis, memang dibimbingnya seperti itu. Ketika kita membuat suatu karya, kita coba cek dulu apakah karya yang kita buat itu ada unsur plagiatnya atau tidak. Biasanya ada aplikasinya, lalu diberitahu oleh aplikasi tersebut. Ketika dibilang 100% pure murni, maka itu menjadi milik kita. Tapi kalau ada 10% atau 20%, walaupun itu masih milik kita, kita sebaiknya menghindar. Ada bagian yang milik orang lain yang harus kita tandai atau kita ganti supaya tidak menjadi plagiator yang tadi dibilang oleh Kak Dewi. Jadi dia asal mengambil tanpa mencantumkan dari mana asalnya. Gitu Kak Dewi. Ya, jadi seperti itu. Semoga saja bisa menjawab ya. Dan saya menambahkan juga satu lagi, kalau mungkin hanya dengan seperti karya puisi, itu kan karya sastra, mengandung unsur hak cipta. Untuk mempertahankan hak tersebut. Caranya mudah. Ketika seorang penulis atau sastrawan sudah menciptakan suatu karya, pasti dengan memejamkan mata saja dia sudah ingat dengan apa yang dia tulis. Jadi cara satu-satunya membuktikan bahwa itu murni dari karya kita, seperti yang Bapak katakan juga, menulislah dari hati. Ketika kita menulis dari hati, segala sesuatu akan menjadi satu pada diri kita. Nah, itulah pembuktian satu-satunya seorang penulis ataupun sastrawan kepada publik dengan itu. Kenapa? Karena tidak semua plagiator akan bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh para penulis-penulis di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, mungkin apakah jawabannya membantu kepada teman-teman? Ada jawaban berarti membantu ya. Ya. Ya, semoga sangat membantu dan jadi memahami. Jadi jangan mau mengirim naskah di sebuah event, Baik. mau menulis, tapi Kita lanjut ke pertanyaan mereka kedua ya Kak Dewi. ya boleh. Ini pesan saya ya. Jadi jangan sampai kalian mengirimkan naskah, tapi naskah tersebut sudah pernah dikirimkan ke orang lain atau sudah dinilai, gitu. Seperti itu ya. Harus hati-hati sekali. Oke, bisa dilanjut, Kak. Baik, mohon maaf tadi jaringan saya agak sedikit lemot ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Dari Kak Syahril, SPD, Tanah Bumbu. Halo Kak Syahril, apakah Kakak bergabung nih? Ya, ini gak ada juga nih Kak. Lanjut aja ya. Iya, Ya, nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat sebuah karya atau tulisan kita lebih menarik untuk dibaca dan diminati semua kalangan? Nah, Go, Kak? langsung saya jawab aja ya, simple. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak berulang kali dan saya sampaikan berulang kali. Bagaimana menulis karya agar karya tersebut
Diminati. menarik dan Menarik. diminati. Ya, cara satu-satunya menulis agar tulisan itu diminati, rasakan kamu menjadi tokoh utama di dalam itu dan menulislah dari hati. Karena rata-rata penulis itu pasti mereka akan membawa dirinya ke dalam sebuah tulisan. Nah, dari situ ketika kita sudah membawanya, frasa yang ada saat pembaca masuk, tiba-tiba mereka bisa menangis, tiba-tiba mereka bisa marah, padahal itu hanya sebuah tulisan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Rata-rata yang saya lihat dari buku-buku sukses kayak sekarang yang sedang viral ini, buku cerita tentang Re dan perempuan ya, itu punyanya Kang Maman Suherman ya, yang mungkin nanti lain kali kita juga bisa undang untuk mengisi webinar di sini ya, dan untuk teman-temannya. Beliau mengatakan untuk mendapatkan sebuah tulisan yang menarik dan bagus itu hanya satu kuncinya. Masuklah ke dalam tulisan yang akan kita tulis. Di situ kamu akan merasakan bagaimana kamu dibawa seperti roller coaster mengelilingi langit itu. Namun ketika kamu sendiri menulis, tidak punya rasa apa-apa, ya sama seperti pembaca kamu membaca juga, mereka akan merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan gitu. Jadi intinya jadikan dirimu apa yang akan kamu tulis. Nah, itulah yang bisa sangat membantu dalam kita menjadi seorang penulis. Seperti Pak Marganda sekarang. Beliau membawa dirinya sebagai apa yang dia tulis. Walaupun tulisan-tulisannya tidak harus menyantumkan nama beliau atau memang real tentang beliau. Tapi beliau memasukkan dirinya, jiwanya ke dalam tulisan-tulisannya itu. Sehingga mampu merasuki pembacanya. Mungkin juri kami juga sampai, wah gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada Bapak dan juga penulis-penulis yang lain untuk meraih penghargaan. Mungkin seperti itu, Kak Ans. Semoga bisa membantu juga kepada yang lain ya. Oke, baik. Dilanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Dari Kak Indah Pravitasari. Dia dari Singapura nih. Halo Kak Indah, selamat malam. Apakah bergabung? Tadi bergabung sepertinya, tapi izin untuk turun dulu. Nggak apa-apa. Itu naik Kak, ada Kak. Halo Kak Indah. Ada, Oh, ada. Ada. ada ya. Oh ada ya. Ya ini teman saya, sahabat saya juga di Singapura. Oh, gitu. Dia juga luar biasa sangat berprestasi. Baru-baru ini juga diundang di salah satu stasiun TV di Singapura. Oke, boleh lanjutkan soalnya apa? Iya. Izin ya Kak. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis supaya alur tulisan rapi dan tidak berulang Kak? Monggo. Oke, kalau ini mungkin Bapak tadi sudah menyampaikan ya Pak di saat pembahasan yang berapa gitu kan? Ya, mungkin ada sedikit juga mau tambahan Bapak, silakan. Ya, untuk teratur ataupun rapi itu kita perlu banyak membaca literatur juga supaya apa yang kita tulis itu menjadi lebih punya nilai terurut ceritanya sehingga pembaca itu bisa menikmati lebih dalam lagi seperti yang tadi dibilang Kak Dewi, sehingga bisa membuat menangis, bisa tertawa juga, bisa juga jadi marah-marah. Nah, di sini memang perlu latihan karena tidak langsung serta-merta dengan membaca terus mempraktekkan langsung jadi seperti itu. Jadi berproses. Proses inilah yang memang kadang-kadang membuat penulis itu kayak nggak sabaran gitu. Nah, itu yang perlu sabar di sini yang kita harus jalani sebetulnya. Gitu sih Kak Dewi tambahannya. Baik, terima kasih sekali Bapak. Oke, mungkin bisa dimengerti ya, boleh dapat ilmunya ya Kak. Kak Indah, oke. Boleh lanjut Kak Ans. Baik, lanjut ke Satu lagi. pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Kak Maulani Wisesya. Beliau dari Batam nggak? Kak Maulani hadir kan nih? Batam Oke juga. kota lahir saya, asli. Saya kelahiran Batam, tapi saya Boro Lubis. Saya tinggal di Cilacap, tapi saya kerja di Singapura. Bineka Tunggal Ika.
Jadi Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Maulani kayaknya nggak ada juga, Kak. Oke, boleh. Silakan dilanjut. Pertanyaannya ini sih bersifat narasi sih. Tapi udahlah, saya bacakan. Ini pertanyaannya. Saya baru saja masuk dalam dunia perkuliahan. Melihat postingan di Instagram tentang pahit manisnya perjuangan menulis skripsi, terutama tentang ACC judul skripsi. Sebenarnya, seperti apa kriteria judul skripsi yang pas agar dosen bisa meng-ACC-nya? Apakah perlu judul skripsi yang menarik dan anti mainstream? Sebelumnya terima kasih. Itu saja, Kak. Silakan. Kalau ini mungkin Bapak ada jawabannya gitu. Karena kan Bapak yang sudah pernah menyelesaikan skripsi ya dan lolos gitu kan. Jadi saya juga dapat ilmunya. Boleh, Pak. Baik. Jadi saya juga belajar mengikuti perkembangan dunia pendidikan sekarang ini. Jujur saya beruntung. Kalau dulu kita kan kuliah itu bukan judul yang dijadikan sumber, tapi harus sampai 3 bab dipertanggungjawabkan dalam seminar skripsi. Kalau yang saya dengar sekarang, anak-anak yang tahun ini pada skripsi itu judulnya pun sudah diseminarkan. Dalam artian, apakah itu relevan dengan perkembangan zaman, apakah itu bisa membawa dampak ke masa depan, sehingga kalau si mahasiswa tidak memiliki kemampuan untuk menulis, dia akan langsung menyerah. Jangankan mempertanggungjawabkan judulnya, mungkin materinya apapun nanti yang mau diuraikan dia nggak ngerti. Jadi di sini memang harus dilatih dari awal sebelum membuat skripsi menulis. Jadi membiasakan menulis sehingga tahu, oh contoh kasus saya pernah di tahun 2000 itu mengangkat skripsi saya membuat jalur rel kereta api ganda. Tahun 2000 loh. 2000 itu dosen saya menolak. Tuh, kenapa Pak ditolak? Saya bilang ini bukannya bagus karena Indonesia belum punya. Karena saya bermimpi Indonesia, contohnya Jakarta lah, itu satu rel kereta api hanya untuk 2 jenis transportasi baik dalam kota maupun luar kota. Sehingga ketika kami mahasiswa menggunakan kereta api terganggu karena jam keberangkatannya itu menunggu yang luar kota dulu masuk. Nah, ternyata pada zaman Pak Jokowi baru dibuat. Saya bilang ya bersyukur aja lah. Artinya apa yang saya impikan di tahun 2000 itu terjadi. Termasuk juga kereta api cepat. Itu pun bagian dari materi skripsi saya yang mau saya buat sebagai tindak akhir kuliah. Tapi karena kita tidak ada mata kuliah kereta api, kata dosen saya, nanti bagaimana? Saya baca sendiri, Pak. Saya belajar sendiri. Itu pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal saya sudah berani mempertanggungjawabkannya sendiri, walaupun tidak ada perkuliahannya. Nah, demikian juga di masa sekarang ini, bahwa judul itu harus kena sasaran. Bukan sekedar plagiat yang merubah sedikit. Karena dulu waktu zaman saya itu juga ada kayak gitu. Karena saya anak teknik, judulnya membuat kekuatan beton dari A. Lalu yang orang kedua, si A itu ditambahin dengan B plusnya. Terus yang ketiga, A plus B plus C. Jadi penelitiannya bagaimana mencampur ternyata lebih kuat. Ya saya, kalau sudah diawali dengan kuat, pasti kuat terus. Saya bilang begitu. Tapi nggak berinovasi, tidak berkreativitas dia. Dia hanya mengambil yang sudah ada, cuma menambahkan. Kira-kira begitu. Jadi memang harus banyak membaca dan mencoba mencari terobosan baru sih. Kalau saya pikir di zamannya Pak Jokowi ini, termasuk juga Mas Nadiem, makanya dia bikin kurikulum merdeka itu artinya merdekalah, jangan terikat oleh yang sudah pernah. Buatlah sesuatu yang belum ada supaya jadi ada. Sehingga Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia. Begitu kali Kak Dewi jawabannya. Ya, mungkin pertanyaan dari Kak Maulani dapat
dapat pencerahan ya dari Bapak. Nah, saya menambahi sedikit saja. Tadi kan sempat ditanyakan apakah perlu judul skripsi yang menarik dan anti mainstream sebenarnya. Kalau dari sumber-sumber seperti yang kita ketahui sendiri ya, toko buku dan salah satu perusahaan buku terbesar ternama yaitu Gramedia ya. Kebetulan saya juga pernah mengikuti seminarnya bersama salah satu editor terkenalnya itu yaitu Mas Andi Tarigan ya. Jadi saya sempat juga menanyakan seperti ini. Apakah perlu judul yang anti mainstream ataupun isinya itu yang betul-betul seperti spektakuler lah, menceritakan tentang sebuah pembunuhan ataupun apa gitu. Beliau malah antusias sekali. Bagus itu, saya tercengang. Kenapa bagus Pak? Bukankah itu banyak pro dan kontra? Bagus, kenapa pro dan kontra? Yang dicari pembaca kan pro dan kontra. Orang kan tidak mau yang tenang-tenang saja seperti air mengalir. Ya kan? Seperti film-film layar lebar. Ketika film itu hanya mengalir seperti itu saja tanpa adanya adegan yang menegangkan seperti film horor. Mana ada orang mau mencari film horor? Betul nggak? Sama seperti kita ingin menulis sesuatu, mungkin skripsi, mungkin bisa diambil dari satu contoh ya. Saya ambil kembali contohnya Kang Maman ya, karena saya termasuk penggemar beratnya juga. Kang Maman Suherman, beliau ini sekolah di UI, mengambil jurusan kriminologi. Tapi beliau bisa jadi penulis. Itu kan satu alur yang berbeda sebenarnya. Kriminologi dan penulis. Sedangkan penulis ini kan lebih kental ke dunia literasi, sastra. Betul tidak? Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena beliau mendapatkannya langsung terjun ke lapangan itu. Ya, beliau terjun. Nah, jadi dibilang jangan menulis anti mainstream. Kalau memang yang kita tulis itu adalah sebuah kenyataan yang memang harus dibuka untuk publik agar tidak terjadi di suatu hari nanti untuk pembelajaran ya, seperti kasusnya Vina ataupun kasus-kasus bullying yang terjadi yang sekarang ini marak terjadi ya. Itu kan sebenarnya adalah bisa menjadi bahan untuk skripsi yang dinaikkan. Tapi kita lihat dulu, jangan kamu jurusan sekolahnya kedokteran ngambilnya tentang apa gitu. Jadi memang harus sealur dengan pendidikan yang diambil seperti itu. Tidak apa-apa anti mainstream, yang penting masih dalam alurnya dan tokoh-tokohnya itu juga diperhatikan. Jangan sampai kita mendapat sanksi karena ada orang yang merasa tersinggung. Makanya kalau setiap film itu pasti akan ada nama, tempat, dan kejadian hanyalah fiksi. Padahal kenyataan tapi dibilang fiksi gitu. Biar apa ya itu tadi. Biar kalaupun orang mau ngomong Pak Marganda nih, ternyata bukan Pak Marganda seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi yang anti mainstream justru bagus asalkan itu kenyataan sendiri. Jadi juga minim plagiat, karena orang kan nggak merasakan, tapi kita sudah terjun langsung. Kayaknya itu bisa menjadi cara jitu agar skripsinya diterima dosen. Saya juga nanti mau coba terima seperti itu juga, nyoba-nyoba. Baik, Kak Ans, terima kasih. Terima kasih Pak Marganda juga. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Dewi dan Pak Marganda ya. Ini memang hitam apa gimana ya? Apa jaringan saya ini? Nggak apa-apa jaringannya hitam, jangan masa depannya yang kelam. Gitu. Gitu ya Kak? Jaringan boleh hitam. Untuk Pak siapa tadi tuh? Mungkin? Sudah ada ya tadi bapaknya itu? Iya, saya lupa namanya. Panoprianus. Ya, Panoprianus. Mungkin ingin menyampaikan juga sepatah dua kata atau mungkin di kesempatan berikutnya boleh juga menjadi narasumber kita, berbagi ilmunya sebagai seorang penulis. Bapak itu menulis juga kan ya? Kayaknya nggak ada deh Kak. Turun lagi ya, biasanya sinyalnya nggak bagus. Iya, hujan lebat. Tapi nggak apa-apa, oke. Semoga teman-teman jawabannya membantu ya. Oke, selanjutnya sesuai yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya akan ada absensi. Mungkin teman-teman